Jadi di video kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah logika fasi akan membahas tentang artikel logika fasi dalam sistem pengambilan keputusan penerimaan beasiswa dengan nama penulisnya tertera di slide. Jadi di sini kami akan membahas tentang penerapan logika fasi dengan anggota kelompok. Ada saya, Junita Kristin Songsona, ada Joseph F. Saranberek, ada Anita Wisatoy, ada Mayang Adnan Mahaputri, dan Yovita Margarita Datan. Jadi secara garis besar di sini kami akan membahas tentang sistem pengambilan keputusan untuk menentukan nominal beasiswa yang sesuai untuk untuk mahasiswa dengan beberapa kriteria. Nah di sini nanti akan ada termuat proses fusifikasi, lalu ada inferensi fasi yang kami gunakan, lalu defusifikasi. Nah semua metode itu yang digunakan dalam artikel ini adalah metode Tsukamoto. Mungkin kita akan langsung saja ke bagian latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Masalah yang dibahas pada artikel tersebut adalah sulitnya menentukan mahasiswa yang benar-benar berhak menerima beasiswa karena keterbatasan kuota yang disediakan dan banyaknya jumlah mahasiswa yang mengajukan beasiswa. Maka artikel tersebut bertujuan untuk mengklasifikasi dan menetapkan mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa berdasarkan IPK, keadaan ekonomi keluarga, dan jarak rumahnya dengan membangun suatu sistem pendukung keputusan. Yang berikut ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama, bagaimana perumusan fusifikasinya. Yang kedua, bagaimana menentukan aturan atau rule untuk masing-masing kriteria, menentukan nominal beasiswa, dan bagaimana cara menarik kesimpulan menggunakan metode Tsukamoto. Yang ketiga, bagaimana tahapan difusifikasi. Yang berikut ada tujuan review artikel ini. Yang pertama, menjelaskan proses perumusan fusifikasi. Yang kedua, menjelaskan pembentukan aturan atau rule pada setiap kriteria, menentukan nominal beasiswa, dan menarik kesimpulan menggunakan metode Tsukamoto. Yang ketiga, menjelaskan tahapan difusifikasi. Sebelum kita membahas tentang artikelnya sendiri, kami akan menjelaskan terlebih dahulu dasar-dasar yang menurut kami perlu untuk dimengerti sebelum kita membahas artikelnya keseluruhan. Yang pertama, di sini kami akan mendefinisikan suatu himpunan semesta, di mana himpunan semesta itu memuat keseluruhan nilai atau informasi yang diberikan dan nantinya akan dioperasikan dalam suatu variabel fasi. Dan himpunan semesta ini untuk seterusnya akan dinotasikan dengan X. Selanjutnya, nah, di fasi sendiri kita mengenal namanya fungsi keanggotaan atau membership function. Nah, fungsi keanggotaan ini ada di himpunan tegas atau CRIPS dan juga ada fungsi keanggotaan untuk himpunan fasi. Kalau di himpunan tegas seperti yang tertera di slide, nilainya akan 1 jika X-nya itu berada di A, di mana A ini adalah himpunan bagian dari himpunan semesta X, dan bernilai 0 jika X-nya sendiri tidak ada di A. Nah, sedangkan kalau di fasi, fungsi keanggotaannya itu akan memetakan harusnya di situ variabelnya di X ke interval 0,1. Jadi berbeda dengan himpunan tegas yang cuma dipetakan ke 1 dan 0, tapi kalau di himpunan fasi itu dia dipetakan ke suatu interval. Jadi bisa 0,1, 0,5 sampai batas atasnya 1. Selanjutnya, lalu ada ekspresi himpunan fasi. Pada dasarnya ini tentang cara penulisan himpunan fasi. Seterusnya kami akan menulis ekspresi himpunan fasi sebagai pasangan terurut X dan fungsi keanggotaan dari X untuk X ada di himpunan semesta. Lalu di sini juga ada variabel linguistik. Jadi variabel linguistik ini sebenarnya termasuk dalam proses spesifikasi di mana kita akan mengubah informasi yang ada itu ke dalam suatu variabel linguistik. Jadi ada beberapa kriteria, ada 3 kriteria nantinya. Nanti kita akan ubah menjadi variabel linguistik untuk masing-masing kriteria. Lebih jelasnya nanti akan ada di pembahasan. Selanjutnya, nah ada juga operasi-operasi dasar himpunan fasi. Sebenarnya operasinya ada lebih dari ini, tapi kami memaparkan yang menurut kami penting untuk membahas artikel ini. Ada komplement dari suatu himpunan fasi. Jadi himpunan fasi di sini kami lambangkan dengan abar. Lalu sebenarnya di situ B-nya juga harus bebar karena B itu juga himpunan fasi dengan operasinya demikian. Operasi max untuk gabungan, operasi min untuk irisan. Selanjutnya, dan di sini juga kami akan teman-teman diharapkan sudah mengetahui tentang apa itu logika fasi. Jadi seperti yang tertera di slide, logika fasi adalah ekspresi yang memenuhi 3 syarat tersebut. Lalu ada juga operator pada logika fasi. Jadi ada operator pada himpunan fasi dan juga ada operator pada logika fasi. Selanjutnya, lalu di sini ada bilangan fasi. Nanti di bilangan fasi itu sebenarnya adalah suatu himpunan fasi, tapi himpunan fasinya itu harus memenuhi beberapa syarat. Pertama dia harus konveks, lalu dia harus
ternormalisasi, lalu fungsi keanggotaannya itu harus continuous, potong-potong dan terdefinisi di bilangan real R. Bilangan real. Nah, nanti di bilangan fasi ini sebenarnya dia merepresentasikan bilangan real, tapi yang batas-batasnya, boundary-nya itu masih samar. Nah, nanti di bilangan fasi ini ada beberapa bentuk kurvanya di slide selanjutnya. Jadi ada beberapa bentuk bilangan fasi, ada bilangan fasi triangular dengan direpresentasikan oleh tuple yang ada tadi, lalu ini grafiknya. Selanjutnya ada bilangan fasi bahu, jadi ada triangular, ada bahu. Ini dengan fungsi keanggotanya didefinisikan sebagai berikut. Lalu tapi bedanya tadi dia ada A sama dengan ABC, tapi di sini A sama dengan A, B saja, gitu. Bedanya di situ. Selanjutnya ini grafik untuk bilangan fasi bahu. Selanjutnya lalu ada bilangan fasi linear. Karena linear sudah pasti ada yang linear naik, ada yang linear turun dengan fungsi keanggotaannya masing-masing tertera pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada grafik untuk linear naik dan linear turun. Selanjutnya. Nah, di sini tadi proses fasifikasi dan defasifikasi. Jadi di fasifikasi itu di sini ada beberapa metode. Nah, pada artikel ini mengapa kami meng-highlight sistem inference fasi sebagai metode untuk fasifikasi, karena itu adalah metode yang digunakan pada artikel ini yang akan kami bahas. Lalu di defasifikasi, tulisan yang kami highlight weight average method atau metode rata-rata terbobot itu adalah metode yang digunakan untuk defasifikasi, yang metode itu termasuk pada metode Tsukamoto yang digunakan pada artikel ini. Selanjutnya, nah, di sini yang tadi kami maksud tentang Tsukamoto fasi inference system. Jadi sistem inferensi yang kami gunakan di sini adalah metode Tsukamoto. Jadi pada dasarnya kita membentuk aturan basis atau rule base-nya. Lalu dengan inferensinya kita mau dapat operasi inferensi yang kita gunakan di sini adalah min. Tapi di sini syaratnya yang paling penting adalah fungsi keanggotaan dari CI itu dia harus monoton, baik monoton naik atau monoton turun. Itu salah satu syaratnya supaya kita bisa gunakan metode Tsukamoto ini. Nah, yang di sini kita harus untuk hasil dari inferensinya kita peroleh jika kita harus kita cari dulu matching degree dari masing-masing rule. Lalu nanti outputnya itu akan kita peroleh dengan kita menerapkan yang tadi, metode rata-rata terbobot untuk menentukan output dari setiap rule. Selanjutnya, nah di sini beberapa cara untuk mencari matching degree-nya atau firing strength-nya untuk kalau dia inputnya singleton dan inputnya himpunan fasi. Lalu yang W0 itu adalah rumus untuk metode rata-rata untuk rata-rata terbobotnya. Untuk kalau dia 2 rule, kalau lebih dari 2 rule bisa. Selanjutnya, nah di situ ada grafiknya. Grafiknya mudah dipahami karena kita mencari minimum dari AI A1 B1 nanti dapatnya alfa satunya yang paling minimum antara keduanya. Begitu juga untuk A2 B2. Selanjutnya, nah di sini yang paling penting adalah metode Tsukamoto ini digunakan karena dia sebenarnya mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk diversifikasi. Nah itu adalah efek dari penggunaan metode rata-rata terbobotnya. Selanjutnya akan untuk bagian pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasannya sendiri kita membahas metode dan tahapan-tahapannya. Untuk metode pengumpulan datanya, yang pertama kita melakukan observasi, kemudian kita melakukan wawancara, dan yang terakhir kita melakukan kajian literatur. Nah, kemudian di tahapan-tahapannya dalam artikel itu mereka menjelaskan beberapa tahapan untuk menentukan mahasiswa yang layak untuk mendapatkan beasiswa berdasarkan IPK-nya ataupun indeks prestasi kumulatif dan keadaan ekonomi keluarga serta jarak rumah mahasiswa dengan menerapkan metode Tsukamoto. Selanjutnya. Nah, tahapan yang pertama kita melakukan tahapan fusifikasi. Nah, dalam tahapan ini itu merupakan proses pembagian kriteria menjadi 3 variabel linguistik yang menggunakan fungsi keanggotaan masing-masing. Nah, variabel linguistik ini akan digunakan untuk menentukan nominal beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang layak. Selanjutnya, nah ini merupakan fungsi keanggotaan variabel IPK-nya. Slide selanjutnya. Nah, kategori IPK ini kita bagi menjadi IPK rendah, sedang, dan IPK tinggi. Dengan fungsi keanggotaannya sendiri untuk nilai IPK rendah X, itu untuk X lebih kecil sama dengan 1 itu 1, dan X antara X lebih besar sama dengan 1, dan X lebih kecil 2,5, itu kita peroleh kurang X per 1,5, dan selanjutnya seperti yang bisa kita peroleh mu IPK sedangnya dan mu IPK tinggi. Untuk slide selanjutnya,
Nah, ini merupakan fungsi keanggotaan variabel jaraknya. Selanjutnya, nah di sini kita bagi untuk kategori jarak rumah itu dibagi menjadi dekat, agak jauh, dan jauh dengan fungsi keanggotaannya seperti pada slide. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman. Jadi pada untuk selanjutnya ini kita membahas terkait keadaan ekonomi mahasiswa. Nah, keadaan ekonomi mahasiswa di sini yang dipakai sebagai salah satu kategori itu dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu menjadi tidak mampu, kategori tidak mampu, agak mampu, dan kategori mampu. Di mana fungsi keanggotaannya itu tertera pada slide, teman-teman bisa lihat di situ ada fungsi keanggotaan untuk tidak mampu, kemudian ada fungsi keanggotaan untuk agak mampu, dan ada pula fungsi keanggotaan untuk yang kategori mampu. Untuk berikutnya, setelah melakukan perhitungan dari setiap fungsi keanggotaan yang ada, itu diperoleh grafik yang seperti pada gambar ini, teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Untuk berikutnya, nah untuk kategori berikutnya itu nilai kelayakan nominal beasiswa yang akan diberikan untuk setiap mahasiswa. Jadi di sini nilai kelayakan beasiswa ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu nilai kelayakan yang sedikit, kemudian nilai kelayakan yang banyak. Di mana setiap fungsi keanggotaan itu didefinisikan dengan mu sedikit ini untuk nilai keanggotaan yang sedikit, kemudian mu banyak ini untuk nilai keanggotaan yang banyak. Di sini teman-teman bisa lihat untuk setiap nilai keanggotaannya itu didefinisikan sebagai yang tertera di slide. Berikutnya, nah setelah menentukan nilai keanggotaan dari semua kategori yang ada seperti untuk IPK, jarak rumah mahasiswa, kemudian keadaan ekonomi, dan yang terakhir nilai kelayakan nominal beasiswa yang diberikan, itu kita bisa menentukan rule dari masing-masing kategori tersebut. Jadi rule ini teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Contohnya untuk yang pertama itu jika IPK rendah dan jaraknya dekat, itu akan dikategorikan, kemudian untuk keadaan ekonominya tidak mampu itu akan dikategorikan mendapatkan beasiswa sedikit. Itu teman-teman bisa lihat dengan jelas untuk setiap rule yang ada. Itu sampai di akhirnya itu jika misalkan IPK-nya itu tinggi, kemudian jaraknya jauh dan keadaan ekonominya itu mampu, maka dia akan mendapatkan beasiswa sedikit. Jadi cara penentuan rule-nya itu seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk berikutnya, nah teman-teman dalam menentukan nominal beasiswa yang diberikan itu akan digunakan operator min untuk setiap rule yang tadi sudah dibahas, kemudian akan diterapkan untuk aplikasi implikasinya. Di sini dengan kata lain kita bisa menghitung derajat keanggotaan setelah membentuk rule, kemudian setelah membentuk rule itu kita mencari matching degree-nya dan nilai Krips dari masing-masing rule tersebut. Berikutnya. Nah, setelah kita menentukan yang tadi itu untuk inferensi fusi, kita bisa, pada defusifikasi ini kita akan menentukan nominal beasiswa yang akan diberikan dengan cara melakukan perhitungan berdasarkan rule yang tadi. Sehingga ketika kita memperoleh hasil rata-rata dari nominal beasiswa tersebut, kita bisa menerapkan rumus seperti ini, teman-teman. Ini merupakan hasil defusifikasi dari tadi penentuan rule yang tadi. Baik, sebagai kesimpulan, yang pertama, pada artikel ini dibahas tentang pengambilan keputusan menggunakan salah satu metode inference fuzzy, yaitu metode Tsukamoto untuk menentukan besaran nominal beasiswa yang diberikan berdasarkan kriteria IPK, jarak rumah mahasiswa, dan keadaan ekonomi mahasiswa. Yang kedua, pada metode ini akan dicari output, yaitu besaran beasiswa yang diberikan dengan menerapkan klasifikasi, inferensi, dan defusifikasi menggunakan metode Tsukamoto. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami terkait review artikel logika fuzzy dalam sistem pengambilan keputusan. Jika teman-teman ingin mengambil referensi yang kami ambil juga, bisa teman-teman scan pada barcode yang diberikan. Mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kurangnya materi yang kami paparkan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.